hubungan diplomasi bilateral antara Indonesia dan Brazil. Nah, pada video kali ini kita akan menjelaskan ke kalian semua mengenai bagaimana hubungan diplomasi bilateral Indonesia dan Brasil dalam berbagai aspek seperti sosial budaya, ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan sampai hambatan-hambatannya. Untuk membahas materi kali ini, kami sudah berupaya untuk menghubungi kedutaan besar Brazil yang berada di Indonesia. Tetapi dengan berbagai macam kondisi, kami belum dapat kesempatan untuk bertemu, apalagi menginterview kedutaan besar itu sendiri. Sebelumnya, kita mau jelasin dulu nih awal mula hubungan bilateral antara Indonesia dan Brazil. Indonesia dan Brazil menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1953. Hubungan bilateral antara kedua negara secara umum berlangsung dengan baik. Di samping dengan banyaknya kesamaan seperti wilayah yang luas, jumlah penduduk yang banyak, kedua negara memiliki kesamaan pandangan dalam beberapa isu regional, multilateral, serta usaha penegakan demokrasi dan HAM. Yuk simak langsung video dari kita bagaimana sih hubungan diplomasi bilateral antara Indonesia dan Brazil. Dalam bidang sosial budaya, kita dapat melihat pengaruh capoeira dalam hubungan luar negeri Indonesia dan Brazil. Capoeira sendiri diperkenalkan di Indonesia pada tahun 90-an dan secara sistematis diperkenalkan oleh Andrew Stephen Wilson. Berawal dari kota Yogyakarta, grup capoeira pertama yang berdiri secara informal dengan nama awal Capoeira Bricandeira lalu berubah menjadi Senzala Capoeira di bawah asuhan Mestre Gato. Dengan keberhasilan perkembangan capoeira di Indonesia ini, akhirnya diadakanlah Capofest pada tahun 2006, 2008, dan 2011. Capofest ini diadakan dengan hasil kerjasama dari kedutaan Brazil yang ada di Indonesia dan juga grup capoeira di Jakarta. Karena suksesnya Capofest ini, terciptanya 9 grup besar di Indonesia dari mulai Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Lombok loh. Nah, kesuksesan penyebaran soft power melalui capoeira akhirnya dijadikanlah peluang kerjasama oleh grup yang ada di Indonesia dan juga kedutaan untuk mengadakan capoeira internasional pertama di Indonesia oleh pemerintahan Brazil. Kira-kira apa sih dampak pada hubungan Indonesia dan Brazil? Dampaknya adalah meningkatnya jumlah nota kesepahaman antara Indonesia dan Brazil. Contohnya seperti nota kesepahaman di bidang pendidikan pada tanggal 12 Juli 2008. Kemudian pada tahun 2019, Asia Colors menyelenggarakan pameran seni dan budaya Mostro Asia di Rio de Janeiro, Brazil. Pada malam pembukaan, Indonesia menampilkan tari pendek loh, yang merupakan tari selamat datang dan ditampilkan oleh staf KBRI Brasilia. Kemudian, KBRI Brasilia juga mendirikan booth yang memamerkan kekayaan alam dan budaya serta sejarah Indonesia. Kemudian, mereka juga melakukan workshop tari pendek yang berlangsung selama 1 jam. Hal ini menarik minat masyarakat Brazil. Partisipasi KBRI Brasilia dalam acara ini adalah sebagai upaya untuk memperkuat promosi kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia di Brazil. Nah, dalam sektor ekonomi kedua negara pada video kali ini saya lebih menekankan pada aspek perdagangannya saja. Jadi menurut laporan yang berjudul Trade Performance Statistik Brazil Indonesia per periode Januari hingga Desember 2022 yang dirilis langsung oleh Embassy of the Republic of Indonesia in Brasilia, nilai perdagangan antara kedua negara mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Dari data tersebut disebutkan bahwa nilai ekspor barang dari Brazil ke Indonesia mengalami peningkatan sebesar 53,2% dari tahun sebelumnya. Nilai ekspor barang pada periode Januari sampai Desember 2021 sebesar 2,04 meningkat menjadi 3,13 pada periode yang sama di tahun 2022 dalam miliar US dollar. Sedangkan untuk nilai impor barang meningkat sebesar 5,4%. Pada periode Januari sampai Desember 2021, nilai impor sebesar 1,77 meningkat menjadi 1,86 dalam miliar US dollar pada periode yang sama di tahun 2022. Nah, dari data tersebut nilai perdagangan atau trade value-nya mengalami peningkatan sebesar 31,0% yang mana mengalami peningkatan dari angka 3,8 per periode Januari sampai Desember 2021 menjadi 5,0 di periode yang sama di tahun selanjutnya dalam miliar US dollar. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit dari sektor politik, hukum, dan HANKAM. Lalu, bagaimana Indonesia melakukan kerjasama ini, yaitu dengan kemitraan strategis Indonesia dan Brazil dalam bidang politik ditandai dengan adanya pertukaran kepala negara. Dan sebagai kunjungan kerja, seperti yang dilakukan oleh Presiden Indonesia pada saat itu diwakilkan oleh Abdurrahman Wahid pada tanggal 28 sampai dengan 29 September 2000. Lalu disusul dengan
Presiden Brazil ke Indonesia yaitu Fernando Henrique pada tahun 2001. Dan selama proses kerjasama bilateral antara Brazil dan Indonesia berjalan dengan cukup lancar dan baik-baik saja. Akan tetapi lambat laun, pada tahun 2015, Indonesia dan Brazil hampir memutuskan hubungan diplomatik dikarenakan adanya konflik warga Brazil yang menggunakan narkoba lalu dihukum mati di Indonesia sehingga keadaan tersebut memunculkan ketidakstabilan hubungan diplomatik. Jika dikaitkan kembali dengan kerjasama Brazil dan Indonesia dalam sektor hukum, dua negara ini mengalami konflik yang cukup serius dikarenakan Indonesia melakukan eksekusi mati kepada warga Brazil atas dasar pengedaran narkoba yang dilarang di Indonesia. Menurut Indonesia, warga negara asing wajib menaati peraturan yang ada di Indonesia. Dan dari konflik tersebut memunculkan merambat kepada sektor-sektor lainnya, yaitu ada beberapa sektor pertahanan dengan adanya dibatasi perjualbelikan senjata, yang mana jika ada yang keterbatasan senjata, hal ini akan menimbulkan beberapa dampak negatif dan juga positif. Dan dampak negatifnya ialah adanya keterbatasan peningkatan kemampuan militer, ketimpangan keamanan regional, serta menimbulkan keamanan yang rentan. Disambung dengan dampak positifnya, yaitu mendorong adanya inovasi dan pengembangan teknologi. Dengan adanya keterbatasan dana tersebut dapat dialokasikan kepada pembangunan lain seperti pendidikan dan infrastruktur lainnya. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai hambatan, tantangan, dan juga masa depan dari hubungan kerjasama antara Indonesia dan Brazil. Jadi pembahasan pertama yaitu hambatan serta tantangan. Yang pertama adanya jarak geografis. Seperti yang kita tahu, jarak dari Indonesia ke Brazil dan Brazil ke Indonesia memiliki jarak yang cukup jauh. Itu menyusahkan atau bisa dibilang menyulitkan bagi para diplomat untuk bertukar informasi dan menghambat komunikasi. Jadi yang kedua ada perbedaan budaya dan bahasa. Perbedaan budaya dan bahasa ini menjadi suatu tantangan bagi Indonesia dan Brazil karena menyulitkan untuk berkomunikasi, untuk proses negosiasi, pemahaman dan pelaksanaan kesepakatan bilateral antara kedua negara tersebut. Terus yang ketiga adanya perbedaan sistem politik dan hukum. Jadi emang di setiap negara itu ada perbedaan kebijakan dan peraturan-peraturan. Nah, bisa dibilang kayak tidak semua itu bakal sama. Maka dari itu dilakukan negosiasi dan juga pemahaman terlebih dahulu untuk kebijakan-kebijakan di dalam negeri tersebut. Yang keempat adalah persaingan ekonomi. Indonesia dan Brazil adalah dua negara dengan ekonomi yang berkembang dan memiliki sektor-sektor ekonomi yang kuat. Hal ini dapat menciptakan persaingan dalam pasar global dan menghambat kerjasama bilateral jika tidak dikelola dengan baik. Upaya untuk membangun kerjasama yang saling menguntungkan perlu dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini. Jadi yang terakhir adanya infrastruktur dan juga konektivitas. Di keberhasilan kerjasama bilateral juga sangat tergantung pada infrastruktur dan konektivitas antara Indonesia dan Brazil. Kemampuan dalam hal komunikasi, transportasi, dan juga logistik adalah hal yang memadai akan memudahkan pertukaran barang dan jasa antar kedua negara tersebut. Untuk mengatasi tantangan dan hambatan ini, penting bagi Indonesia dan Brazil untuk menjalin komunikasi intensif, membangun pemahaman bersama dan mengadopsi pendekatan yang inklusif. Penandatanganan perjanjian bilateral dan kerangka kerja yang jelas serta koordinasi yang baik antara kedua negara juga akan membantu dalam memperkuat kerjasama bilateral. Selain itu, upaya untuk meningkatkan konektivitas seperti penerbangan langsung dan peningkatan kerjasama di bidang teknologi, informasi, dan telekomunikasi dapat menjadi langkah-langkah penting untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Brazil. Di masa depan, hubungan bilateral antara Indonesia dan Brazil bisa dibilang cukup baik. Kenapa? Karena di pertemuan terakhir yaitu G20, Indonesia dan Brazil mempunyai masalah yang sama, yaitu krisis pangan. Mereka berdua juga mempunyai pandangan yang sama akan menyelesaikan suatu krisis tersebut. Nah, mungkin hambatan dan tantangannya yaitu harus ada komunikasi yang intensif dan juga perjanjian yang memadai. Nah, sekarang kalian udah tahu kan bagaimana hubungan bilateral Indonesia dengan Brazil. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk pengetahuan kalian. Sekian dari kami. We talk together.